Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah Sosiologi Industri kali ini, pada video ajar Sosiologi Industri kali ini, kita akan membahas mengenai kepuasan kerja. Nah, bagaimana seorang karyawan itu puas terhadap pekerjaannya, dan bagaimana suatu situasi mungkin bagi karyawan lain dianggap tidak puas, tapi bagi yang lain itu adalah puas. Oke, mari kita mulai. Ada berbagai macam definisi tentang kepuasan kerja. Pada kali ini, saya akan menampilkan dua divisi saja. Oke. Kepuasan kerja menurut Noe adalah perasaan yang menyenangkan sebagai hasil dari sebuah persepsi yang menunjukkan bahwa pekerjaannya memenuhi nilai-nilai pekerjaan yang penting. Jadi kalau menurut Noe, kepuasan kerja itu adalah perasaan menyenangkan. Ya. Orang puas dia akan merasa senang. Ya. Kenapa dia merasa senang? Karena ada persepsi. Persepsi itu masing-masing orang berbeda. Ya. Jadi orang puas ini, dia punya karyawan puas ini, dia punya persepsi bahwa pekerjaannya memenuhi nilai-nilai pekerjaan penting, sehingga dia merasa puas. Oke, itu menurut Noe. Ya. Sedang menurut Cewell dan Siegel 1998, kepuasan kerja adalah sikap yang timbul berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja dan merupakan generalisasi sikap-sikap terhadap pekerjaan yang bermacam-macam. Oke, sebenarnya ini sama Noe dengan Cewell, tapi pola pandangnya dilihat dari sisi yang berbeda. Kalau ini adalah perasaan, kalau Cewellnya Segel, akibat dari adanya kepuasan kerja ini. Nah, jadi ketika adanya penilaian itu berarti adalah persepsi tadi, metode persepsi tadi terhadap situasi kerja, dan ketika dia merasa bahwa, wah, saya puas, maka dia akan membuat suatu sikap-sikap yang menunjukkan bahwa dia puas. Ketika dia merasa bahwa saya tidak puas, maka dia akan keluarkan sikap-sikap menunjukkan bahwa dia tidak puas. Ya, sikap ini bisa dalam ucapan ataupun perbuatan. Misal, ketika karyawan puas terhadap pekerjaannya, bisa saja dia akan meningkatkan produktivitasnya. Dia akan hadir on time, tidak pernah bolos, dia akan menunjukkan kinerja yang bagus. Maka itu yang disebut dengan sikap yang timbul berdasarkan penilaian. Oke, nah, kita lanjut. Teori kepuasan kerja, Tobacco dan Yo, 1977, ada discrepancy theory, ada equity theory, ada two-factor theory. Sebenarnya masih ada lagi teori-teori yang lain, tapi ya, oke, kali ini kita akan bahas di 3 teori. Discrepancy theory, ya, kepuasan kerja seseorang itu diukur dengan menghitung selisih apa yang seharusnya diinginkan dengan kenyataan yang dirasakan. Ya, jadi kepuasan kerja seseorang diukur dengan menghitung selisih apa yang seharusnya diinginkan dengan kenyataan yang dirasakan. Jika kenyataannya itu melebihi harapan, dia akan merasa sangat puas. Jika kenyataannya sesuai dengan harapan, dia akan puas. Tapi jika kenyataannya tidak sesuai dengan harapan, dia akan tidak puas. Contoh gini, jika seorang kerja, ya, seorang karyawan kerja lembur, saat itu sebulan itu dia kerja lembur. Jelas ketika dia lembur, dia punya harapan ke depannya, saya akan dapat gaji plus tambahan-tambahan lainnya. Dan ketika ternyata bulan berikutnya dia dapat gaji plus tambahan dan itu sesuai yang diharapkan, ya. Karena gajinya 3 juta, dia berharap, oke, besok paling nggak saya dapat 2 kali lipat 6 juta. Dan ketika ternyata besok gaji berikutnya dia dapat sekitar 7 juta, dia akan sangat puas. Dia ingin 6 juta, dia dapat 7 juta, berarti kenyataan melebihi daripada harapan. Maka dia akan sangat puas. Dan jika ternyata yang dia dapatkan adalah 6 juta, sesuai yang dia pikirkan, ya, gaji plus bonus jadi 6 juta, harapan dia, dan kenyataannya dia memang dapat 6 juta, dia akan merasa puas. Dan terakhir, jika dia tadi berharap dapat 6 juta, ternyata harapannya, ya harapannya dia dapat 6 juta, ternyata kenyataannya dia dapatnya 5 juta. Nah, ini gajinya sebenarnya selama ini 3 juta, tapi dia dapat 5 juta. Kalau sebagian, mungkin akan ada dua sisi. Yang satu sisi lain, karyawan akan merasa puas,
jika merasa bahwa oke dia ternyata lebih besar daripada gaji selama ini. Tapi ada juga persepsi lain menyatakan bahwa saya tidak puas. Kenapa? Seharusnya saya dapatnya 6 juta. Walaupun ini lebih besar daripada gaji yang saya terima selama ini, tapi apa yang saya berikan seharusnya saya dapat 6 juta. Itu harapan. Sayangnya ternyata dia dapatnya 5 juta. Jadi menurut diskrepansi teori, maka karya tersebut akan tidak. Oke. Kemudian ada namanya equity theory. Oke. Equity theory menyatakan bahwa kepuasan kerja seorang tergantung apakah ia merasa keadilan atau tidak atas situasi tertentu. Nah, jadi kalau equity theory bisa juga dengan teori keadilan. Oke, elemen-elemen equity ada input. Nah, sesuatu yang bagian dimiliki pegawai sebagai sumbangan terhadap pekerjaannya seperti pendidikan, pengalaman kerja, dan kecapalan. Input. Udah ada namanya output atau outcome. Suatu yang berharga yang dirasakan pegawai sebagai hasil dari pekerjaannya seperti gaji, status, simbol, dan penghargaan. Kemudian ada comparison person. Memberikan input dan outcome terhadap orang lain. Oke, jadi contohnya begini. Nah, input. Kalau kita lihat tadi, kita balik input. Ya, suatu yang dia miliki. Pendidikannya, pengalaman kerjanya, kecakapannya, dia berikan kepada perusahaan. Di sisi lain, dia mendapatkan hasil apa? Gaji, status, simbol, dan penghargaan. Jika dia merasakan bahwa dia akan karyawan ini akan membandingkan dia dengan rekan kerjanya. Saya lulusan S1 misalnya. Rekan kerja saya lulusan S1. Oke. Kerja saya dari jam 8 sampai jam 4. Dia juga sama. Proyeknya sama. Kalau gaji yang diharapkan, tapi ketika gaji saya dan gaji rekan kerja saya itu sama, maka ada keadilan di sini. Ketika ada keadilan, merasa dia akan puas. Dia akan merasa puas. Tapi sebaliknya, jika sama, tapi yang didapat teman kita atau rekan kerjanya lebih tinggi daripada dia akan merasa tidak. Oke. Itu ada input dan outcome. Atau kebalikan. Jika ternyata ada yang lain, ya, dia kerjanya tidak seperti kerja kita, ya, kemudian ternyata hasilnya sama seperti kita, ya, ya. Kalau tadi kan sama-sama semua, kalau ini beda. Menurut persepsi kita bahwa kita jauh lebih baik daripada dia. Tapi ternyata gajinya sama, apa yang terjadi? Dia juga tidak akan puas. Ya. Equity theory keadilan biasanya dibagi menjadi 3. Ya. Membandingkan antara dia dengan rekan kerja, dia dengan karyawan lain atau orang lain di perusahaan lain yang sama level kerjanya, dan membandingkan antara dia dengan rekan kerja yang tidak sama. Ya. Misalnya pas saya marketing, saya akan membandingkan dengan teman saya marketing. Oke. Saya marketing, saya akan bandingkan dengan marketing lain di perusahaan lain. Dan saya marketing, saya akan bandingkan dengan lain, seperti bagian produksi dan lain-lain. Ya, itu dia. Ada income, ada input, ada outcome, dan ada comparison person. Ada orang yang dibandingkan. Ya. Udah ada namanya two factor theory. Itu kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan merupakan hal yang berbeda. Ya, jadi kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan merupakan hal yang berbeda. Oke, ada namanya mood satisfied. Itu atau faktor menjadi sumber kepuasan kerja. Apa itu contohnya? Kerja menarik, tantangan, promosi, dan lain-lain. Ada juga dissatisfied. Ya. Itu faktor menjadi sumber ketidakpuasan. Apa? Misalnya gaji, pengawasan, kondisi kerja, dan lain-lain. Jadi, ya, jika saya dapat ini, ya, saya dapat pekerja menarik, tantangan promosi dan lain, saya akan puas. Tapi saya dapat ya suatu hal yang sama, tapi saya juga merasa tidak puas. Ya, itu faktor. Ada 2 faktor. Nah, faktor-faktor yang memberi kepuasan kerja ada namanya faktor fisiologis, ya, faktor berhubungan dengan kejiwaan pegawai, ya,
Contoh apa? Minat, keterampilan kerja, sikap cara kerja, perasaan kerja. Oke, itu faktor psikologis berhubungan dengan kejiwaan. Saya minat dengan ini. Ini sesuai dengan passion saya. Nah, maka itu akan mempengaruhi kepuasan kerja. Saya tidak berminat dengan ini. Ini tidak passion saya. Tapi karena peraturan perusahaan, maka saya harus kerja di sini. Maka itu akan mempengaruhi kepuasan kerja. Mungkin gajinya yang diterima sama atau lebih baik. Tapi ketika saya bekerja di situ, saya tidak minat di situ, ada perasaan terpaksa di situ. Maka itu akan mempengaruhi kepuasan kerja. Ada namanya faktor fisik. Ya. Faktor berhubungan dengan fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik pegawai. Ya. Contoh apa? Jenis pekerjaan, waktu kerja, perlengkapan kerja, sirkulasi udara, kesehatan pegawai. Misalnya pengaturan waktu kerja. Orang yang kerja di waktu pagi, dengan orang yang kerja di waktu malam, itu fisiknya akan berbeda. Orang yang bekerja di situasi udara yang enak, nyaman, tidak panas, akan berbeda dengan orang yang kerja di lingkungan suhu yang panas, pengap, suhunya tinggi, ya, oke. Dan itu akan mempengaruhi kepuasan kerja. Ya. Jadi ketika saya kerja di satu pekerjaan misalnya menyenangkan, yang suatu yang nyaman, gitu ya. Saya ketika masuk ke dalam, saya merasa tenang, nyaman, perasaan saya enak. Maka apa? Kepuasan kerja mungkin tercapai. Tapi kalau saya kerja di satu tempat, misalnya saya kerja di suatu tempat yang udaranya panas, sirkulasinya seperti apa, saya akan keluar keringat terus, maka itu akan mempengaruhi kepuasan kerja yang ada. Kemudian ada namanya faktor finansial. Oke, adalah faktor hubungan dengan jaminan serta kesejahteraan pegawai. Oke. Oke, jaminan kesejahteraan pegawai. Setiap contohnya seperti apa? Sistem penggajian, jaminan sosial, tunjangan, fasilitas diberikan, promosi dan lain-lain. Oke. Sistem penggajian. Sistem penggajian jelas mempengaruhi kepuasan kerja. Apakah gajinya akan diberikan full atau tidak? Kemudian gajinya akan diberikan setiap tanggal berapa? Ya, ketepatan waktu dalam memberikan penggajian itu mempengaruhi kepuasan. Misalnya pas setiap tanggal 10 gaji, ya oke, setiap tanggal 10 berarti gaji akan diberikan. Ketika gaji diberikan tanggal 10, akan ada suatu perasaan puas di situ. Sistem penggajian mulai dari atas sampai bawah. Saya di posisi ini gaji saya berapa? Kalau saya naik, saya dapat gaji berapa? Ya. Kemudian ada jaminan sosial, asuransi misalnya, kesehatan yang oke. Saya di posisi ini, saya dapat jaminan sosial berapa? Misalnya aja, misal general check up lah untuk setiap tahunnya. Bisa nggak saya dapat? Oke. Kemudian tunjangan. Ya, jika tunjangan, berapa sih besarnya tunjangan kita sebagai pemimpin, sebagai orang leader? Ya, oke. Berapa tunjangan? Itu akan mengaruhi kepuasan kerja. Ya. Kemudian fasilitas yang diberikan. Saya dapat fasilitas apa? Misalnya mobil, motor, laptop, atau apa yang dapat? Itu akan memberi kepuasan kerja. Ya, kan? Ya karena perusahaan memberikan tunjangan dan fasilitas berarti ada tanggung jawab lebih yang ada di sana kepada kita. Ketika tanggung jawab lebih itu kita laksanakan dengan baik, maka tunjangan dan fasilitas akan mempengaruhi. Oke, apalagi promosi. Saya ketika memang perusahaan misalnya punya KPI, Key Performa Indicator, dan dari KPI itu kita akan tahu bahwa oke, saya layak dipromosikan atau tidak. Ya, maka ketika itu dilakukan, maka saya akan puas. Perusahaan yang tidak punya KPI aja, setiap orang yang ada di sana kadang-kadang merasa, ya walaupun itu mungkin masih persepsi, saya sudah cocok nih untuk naik. Saya sudah cocok untuk naik gaji, saya sudah cocok untuk promosi, dan kemudian faktor sosial, itu faktor berhubungan dengan interaksi sosial. Ya, faktor berhubungan dengan apa? Interaksi sosial antara karyawan dengan karyawan lain, karyawan dengan atasannya, karyawan dengan karyawan lain yang berbeda jenis pekerjaan. Oke. Akan lebih enak jika kita kerja di suatu lingkungan yang saling dukung, saling bantu-membantu. Tapi susah kalau kita kerja di lingkungan di mana? Lingkungan yang efeknya negatif. Ya, efek negatif. Oke.
Kalau kita bekerja di lingkungan yang positif, kita akan semangat untuk datang ke sana, ngobrol akan semangat, komunikasi lancar, kita akan bisa berinteraksi dengan baik. Kita akan puas di situ. Nah, karena kita merasa bahwa kita tidak kerja sendirian, kita memang di backup, ya kita bisa sama-sama mencari tujuan yang sama. Ya. Bagaimana dengan atasan? Ya, kalau karyawan punya atasan yang baik, karyawannya atasan yang terbuka, atasan yang bisa sharing, ya, maka dia akan merasa puas. Ya, ya, oke. Ketika kita merasa puas atau karyawan kita merasa puas, dia akan meningkatkan produktivitasnya. Oke. Dia akan meningkatkan produktivitas. Dia akan merasa nyaman di sana, dia tidak akan mencari-cari kerjaan lain atau apapun yang udah apa karyawan berbeda jenis pekerjaannya. Ya. Ini secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi kepuasan kerja. Ya. Seperti apa? Ya kita bagian misalnya produksi, kita ada teman bagian apa? Finansial, bisa nggak berhubungan dengan baik? Ya, karena bagian produksi juga telah berhubungan dengan finansial. Ya, ya bagaimana interaksi sosialnya? Gitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja desainer pria, pertama adalah faktor yang terkait dengan pegawai, faktor yang terkait dengan perusahaan, dan faktor yang terkait dengan pekerjaan itu sendiri. Oke. Baik. Faktor yang terkait dengan pegawai, misalnya Pak usia. Ya, jadi berdasarkan penelitian pegawai yang usianya lebih tua lebih puas daripada yang lebih muda. Maksudnya apa? Karyawan-karyawan yang lebih tua itu biasanya lebih puas terhadap pekerjaannya daripada yang lebih muda. Mungkin karena dia merasa bahwa oke deh sudah tidak ada lagi atau mungkin ambisinya tidak sewaktu beda ambisi dengan yang lebih muda ya. Dia merasa oke saya sudah sampai di sini, saya sudah kerja di sini, saya sudah tenang di sini, saya tidak mau cari tempat lain yang bergejolak ataupun apapun lah. Ya. Jadi makanya pegawai usia tua itu lebih mudah puas pada yang pegawai yang lebih muda. Karena itu tadi persepsi dia, target dia, keinginan dia itu sudah lebih di bawah daripada yang muda. Yang muda jelas dia pingin, saya pingin dapat gaji sekian, saya pingin dapat yang lebih dan lebih. Ya, itu mengapa pegawai usia tua lebih puas daripada yang lebih muda. Jadi ketika pegawai tua dan pegawai muda dengan posisi yang sama, kerja yang sama, di suatu yang sama, maka pegawai usia tua bisa lebih puas pada yang lebih. Udah apa jenis kelamin? Perempuan lebih mudah puas dibandingkan dengan pria. Maksudnya gini, ya perempuan ya biasanya itu setelah dia punya di kehidupan pribadinya, dia punya suami, ya, atau dia punya teman cowok atau sahabat cowok, ya. Oke, jadi ketika dia perempuan ketika seorang ibu-ibu lah misalnya, gitu, ya, dia ada suami yang akan membantu dia memenuhi kebutuhan dari ekonominya. Sehingga ketika dia kerja di sana, ya kadang-kadang eh, istilahnya persepsi dia itu kerja bukan saya fokus apa karir atau fokus untuk dapat duit banyak atau enggak. Ada, tapi tidak seperti pria. Ya. Karena apalagi kalau dalam Islam ya, yang bertanggung jawab ya untuk keluarga adalah pria. Maka pria biasa lebih ngotot untuk mencari suatu hal yang lebih baik. Jika dia kerja, dia merasa bahwa pekerjaannya sudah tidak sesuai atau gajinya sudah cukup, dia akan pindah. Tapi kalau perempuan, dia merasa bahwa oke, saya kerja untuk kapasitas membantu suami saya. Ya, membantu bukan menjadi tulang punggung bagi keluarga. Sehingga perempuan lebih mudah puas dibandingkan dengan pria. Oke, lamanya pengabdian. Seorang yang sudah lama mengabdi itu akan lebih puas daripada yang baru. Ya. Ketika kita lama mengabdi jelas saja banyak faktor. Gaji kah, suasana kerja kah, gaji, suasana kerja, oke, teman, ya, dan lain-lain. Sehingga apa? Itu sudah mengakumulasi kepada dia. Jadi semakin lama dia kerja di situ, dia akan merasa puas. Dia tidak akan tergoda untuk mencari tempat lain. Karena mungkin juga dia berasa di comfort zone, zona nyamannya, sehingga kalau dia keluar dia merasa takut. Mungkin bisa juga begitu. Ya. Sedangkan bagi orang yang baru masuk ke dalam perusahaan,
dia masih meraba-raba, dia masih apa istilahnya mencari-cari lah bagaimana merasa nyaman dan lain-lain. Sehingga ketika ada goncangan, dia baru datang ketika dia merasa, oh ini nggak cocok, dia akan segera pergi. Atau dia merasa tidak. Oke, kepribadian. Pegawai yang supel lebih puas dibandingkan dengan mereka yang tidak. Jadi, simpel lagi nih. Jadi ketika karyawan itu supel, dia mudah untuk berkomunikasi, maka dia biasanya dalam sisi sosialnya dia sudah terpuaskan. Sosialnya dia bisa ketemu orang, ngobrol dengan orang dan lain-lain. Sisi sosialnya dia sudah kepuasan. Sehingga ketika dia kerja di situ, yang hasilnya yang didapatkan itu terbantu dengan sisi sosial. Oke. Sedangkan bagi orang yang datang karyawan yang pendiam, yang tidak bisa bersosialisasi dengan baik, maka salah satu targetnya di situ apa? Adalah berkaitan dengan gaji atau tunjangan dan lain-lain. Dia tidak berhubungan dengan sosial. Sehingga apa? Pegawai yang supel itu lebih puas dibandingkan dengan yang oke. Nah, orang yang bergantung ya. Maksudnya apa? Kepuasan itu tergantung dengan banyaknya orang yang tergantung pada kita. Misalnya kita ada karyawan di mana orang tuanya tergantung dari penghasilan dia dapatkan atau dia menghidupkan adik-adiknya atau membantu orang lain. Jadi ada orang yang tergantung pada karyawan itu, maka kepuasan kerjanya itu sangat sensitif. Ya. Semakin dikit orang yang tergantung pada karyawan, itu dia akan lebih mudah puas dibandingkan dengan kalau ada karyawan yang banyak orang tergantung kepada dia. Karena apa? Dia lebih banyak pikirannya, dia akan lebih mikir, oke, gaji saya cukup nggak untuk keluarga saya, cukup nggak untuk orang tua saya, dan cukup nggak untuk yang lain-lain. Itu orang yang gantung. Ambisius. Nah, ketika kinerja dan ambisi pegawai tidak terpenuhi dari pekerjaan Anda, maka hal itu akan menimbulkan tidak puas. Jadi ketika kerja, ya karyawan itu ada yang ambisius, ada yang tidak. Ketika ambisius berarti dia ada target-target tertentu yang harus dia penuhi. Jika target-target itu tidak bisa dicapai, ya maka hal itu akan menimbulkan ketidakpuasan. Kemudian kemampuan mental. Oke. Jika pegawai memiliki kemampuan mental yang tinggi dibandingkan persyaratan itu untuk pekerjaan itu, maka hal itu akan menimbulkan ketidakpuasan. Ya, itu kemampuan mental. Ada faktor yang terkait dengan perusahaan. Contoh apa? Gaji. Jika gaji kita anggap sama dengan usaha atau persepsi kita sama, maka kita puas. Kemudian apa? Kesempatan promosi. Ya, promosi dengan kinerja dan kemampuan. Ya, berhubungan dengan kinerja. Kalau kinerja kita, kemampuan kita bagus, maka kita harus dapat promosi. Maka karyawan berharap dapat promosi. Ketika memang diberikan oleh promosi, oleh perusahaan, maka kita akan puas. Jika tidak, kita tidak. Prosesnya sama. Oke. Ketika pegawai aman di situ, dia akan merasa puas. Aman dalam berarti apa? Mungkin dalam situasi dia kerja di lingkungan yang aman. Ya, bukan di dalam lingkungan apa, misalnya lingkungan konflik dan lain-lain. Tapi bukannya itu aja. Rasa aman juga berkaitan misalnya contoh dengan kepastian kerjanya. Kalau contoh apa? Pegawai kontrak lah. Pegawai kontrak rasa amannya berkurang. Kurang. Ketika pegawai kontrak, salah satu tuntutnya biasanya ngapain? Jadi angkat jadi pegawai tetap. Ketika diangkat jadi pegawai tetap, dia merasa aman. Rasa aman bahwa sesuatu itu dia tidak akan dipecat. Kecuali ada suatu hal yang sangat krusial. Oke, apalagi pengawas, penyelia. Jika kita punya pengawas, kita punya pemimpin yang suportif, fair, pengetahuan luas, maka kita puas. Sehingga tidak ada istilah anak emas. Tidak ada istilah saya kerja luar biasa nih, tapi kok dapat hasil lebih dikit pada yang lain. Ya. Dan ketika ada teman kita yang berhasil, ya kita senang, kita puas. Memang dia cocok. Dan faktor yang terkait dengan pekerjaan itu sendiri. Apa itu kondisi kerja, keterampilan, hubungan dengan yang kerja, lokasi tempat kerja, dan pekerjaan itu sendiri. Ketika kondisi kerjanya dalam kondisi yang bagus, kita akan puas. Jika keterampilan kita memang sesuai dengan pekerjaan itu, kita akan cepat puas. Ketika tiba-tiba keterampilan itu harus meningkat, ya kita tertekan untuk meningkatkan keterampilan kita, dan suatu saat kita akan merasa di titik kurang puas. Tapi ketika keterampilan kita udah mulai naik dan sama, kita akan. Kemudian hubungan dengan rekan kerja,
jelas ya. Tadi kita sudah bahas ketika rekan kerja itu enak, sportif, ya, tidak bad habit atau tidak istilahnya toksik, maka kita akan puas. Lokasi tempat kerja, ya, lokasi tempat kerja yang dekat dengan kita, lokasi tempat kerja yang mudah untuk dijangkau, lokasi tempat kerja yang mungkin berada di situasi yang kita suka, ya, karena mungkin kita suka gunung, dia berada di gunung, suka kita pantai, maka akan menjauhkan kepuasan dan kerjaan itu sendiri. Ya. Oke, kita masuk pengukuran kepuasan kerja. Pengukuran kepuasan kerja dipengaruhi oleh satu pemenuhan kebutuhan. Ya. Kepuasan ditentukan pada tingkat karakteristik pekerjaan mungkin kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian pengukuran kepuasan kerja dilihat dari perbedaan. Ya. Apabila harapan lebih besar daripada apa yang diterima, orang akan tidak puas. Sebaliknya, individu dapat puas bila mereka menerima manfaat di atas harapan. Itu tadi yang sudah kita bahas ya. Jika kenyataan lebih baik daripada harapan, kita akan puas. Kenyataan sama dengan harapan, kita puas. Kenyataan di bawah harapan, kan kita tidak puas. Oke, yang tadi agak kita balik pemenuhan kebutuhan. Ya, jika pekerjaan kita menghasilkan sesuatu yang membuat kita dapat memenuhi kebutuhan kita, kita akan puas. Kita tidak akan terpikir lagi untuk mencari pekerjaan lain atau tambahan-tambahan lain. Ya, sehingga apa? Kita puas. Pencapaian nilai. Oke. Kepuasan adalah hasil dari persepsi pekerjaan yang memberikan pemenuhan terhadap nilai kerja di individual level. Oke. Jadi ketika kita punya poin nih di PE-nya, kita dapat memenuhi kepuasan itu, ada nilai yang kita capai, maka kita akan keadilan. Ya. Kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil individu diperlakukan di tempat kerja. Tadi udah kita bahas equity. Ya. Berdasarkan kepuasan. Saya dengan rekan kerja yang sama, saya dengan orang lain di kerjaan yang sama, saya dengan rekan kerja yang beda. Ya, itu keadilan. Oke. Kemudian kepuasan kerja sebagian merupakan fungsi dari sifat pribadi dan faktor genetik. Jadi faktor genetik pengaruh. Jadi sifat pribadi pengaruh. Jika memang misalnya dari awal dia adalah seorang yang ambisius, dia punya pola dan punya keperjuangan yang lain, maka itu akan mengaruhi kepuasan kerja. Dia akan susah merasa puas, dia akan mencari lain. Tapi kalau bagi orang yang sedang di awal dia, oke, saya terima ini, saya dapat ini, sudah, dia tidak memikirkan yang lain, maka itu akan lebih mudah. Oke. Jadi kepuasan kerja berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan, perbedaan, pencapaian nilai, keadilan, dan komponen gini. Oke, respon terhadap ketidakpuasan kerja menurut audiens, pertama dia akan keluar. Saya tidak puas, maka saya akan keluar. Kemudian saya tidak puas, saya akan bersuara. Dia akan demo, dia akan nemui atasannya. Supaya apa? Bisa memperbaiki kondisi. Apalagi ada juga yang mengabaikan. Kenapa mengabaikan? Dia merasa bahwa saya protes percuma. Malah kemungkinan nanti saya bisa di PHK. Atau udah deh, mau apa lagi? Ya, itu sikap mengabaikan. Tapi ada juga loyal. Ya. Apa itu? Setia menunggu sampai kondisi menjadi lebih baik. Ya, apapun terjadi kita berharap, kita berdoa semoga ke depannya perusahaan jadi lebih baik. Semoga nanti atasannya akan diganti dan semoga lainnya. Maka dia loyal. Oke, demikian video ajar mengenai kepuasan kerja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.